Bab kelima. Saya kemari ingin minta tolong, Pak. Ibu saya hilang dari tadi pagi. Saya juga diserang oleh 2 orang berbaju hitam-hitam. Ucap Rati sambil memegang lukanya. Ya sudah, besok pagi kita kumpulkan warga untuk mencari ibu kamu. Mudah-mudahan ketemu. Sudah banyak yang hilang di kampung ini tapi belum ada titik terang. Polisi saja angkat tangan sama kasus ini. Respon Pak Ridwan itu terlihat tidak terkejut lagi dengan aduan warganya terkait orang hilang. Kenapa gak malam ini saja melakukan pencariannya, Pak? Sahut Rati seakan tidak puas atas jawaban Pak Ridwan. Bapak gak berani ambil resiko atas keselamatan warga lainnya? Kalau dilakukan malam ini, bisa-bisa nanti kelompok aliran sesat itu membantai warga di sini. Pungkas Pak Ridwan. Apa, Pak? Aliran sesat? Iya, aliran sesat. Isunya sih begitu. Mereka suka keluar saat sudah gelap. Mengincar korbannya yang kebanyakan wanita. Ada yang dibunuh, ada juga yang diculik. Makanya banyak warga sini sudah pada pindah. Terutama yang memiliki anak gadis. Rati terdiam mendengar penjelasan Pak Ridwan. Otaknya berusaha mencerna kalimat-kalimat dari Pak Ridwan. Setelah berpamitan, Pak Ridwan menyarankan agar mereka tidur di surau saja malam ini. Malam itu mereka memutuskan untuk menginap di surau kampung itu. Tentunya sudah diizinkan Pak Ridwan. Karena kalau kembali ke rumah Ratih rasanya tidak mungkin. Adan, Hussein, Ratih dan Rini tiba di halaman surau itu. Yang memang hanya 100 meter dari rumah Pak Ridwan. Surau itu tampak gelap tak terawat. Juga terasnya sudah dipenuhi debu, lampunya pun tidak dihidupkan. Mereka pun masuk ke dalam surau dan mencari-cari saklar lampu. Tik, lampu hidup. Terlihat beberapa gulungan sajadah di sudut surau. Beberapa alquran di dekat rak-rak buku. Tercium aroma khas ruangan lembab karena memang surau ini jarang digunakan. Mereka mulai membersihkan surau itu, dan setelah itu mereka pun melaksanakan sholat Isya. Malam pun berlalu. Ratih dan Rini sudah berbaring di syaf wanita, sementara Adan dan Hussein memilih berbaring di teras surau. Malam itu benar-benar sunyi. Ratih, Ratih, Ratih. Terdengar sayup suara Buknur memanggilnya. Ratih bangkit dari posisinya, memperhatikan sekitarnya. Ratih. Suara itu terdengar dari arah luar surau, dan benar saja sosok Buknur tampak berdiri luar, menatap ke arah Ratih yang dari tadi mencari-cari suara ibunya itu. Ratih, ibu di sini, Nduk, kata Bu Nur lirih. Ibu? Ibu dari mana saja? Tanya Ratih menghampiri ibunya. Ayo ikut ibu sebentar, Nduk. Bak terhipnotis, Ratih berjalan mengikuti langkah ibunya keluar dari kawasan surau. Menuju persawahan. Sepanjang perjalanan Buknur hanya diam saja. Ini kita mau kemana, Bu? Buknur tak menghiraukan Ratih, dan terus saja berjalan. Semakin cepat langkah Bu Nur, semakin tergesa-gesa juga Ratih menyamakan langkahnya. Tiba di sebuah tanah lapang. Buknur tiba-tiba berhenti. Kepalanya menoleh ke belakang. Ratih yang melihat ibunya berhenti juga otomatis berhenti juga di belakang Buknur. Krak, krak, krak. Suara itu berasal dari tulang leher Buknur yang patah, karena kepalanya terus memutar ke belakang. Ratih yang melihat pemandangan itu seketika kaku. Badannya tak bisa digerakkan. Seolah-olah dia harus melihat pemandangan itu. Kepala itu memutar sambil tersenyum menakutkan. Kemudian, yuk! Kepala itu jatuh ke tanah. Menggelinding ke arah kaki Ratih, sambil tertawa-tawa. Hahaha. Tubuh Buknur yang tanpa kepala itu juga ikut bergerak. Dengan gerakan patah-patah, berjalan mundur ke arah Ratih. Ahakik, teriak Ratih. Dia lari tempat itu. Berlari dan terus berlari. Sosok yang menyerupai Buknur tadi juga mengejarnya, sambil tertawa-tawa melengking memekakan telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan yang dilantunkan Kan Hussein sontak mengejutkan Kan Ratih dari tidurnya. Nafasnya terengah-engah, perlu membasahi bajunya. Dia tersadar dari mimpi, jam menunjukkan jam 5:03 pagi. Ratih bangkit dari tidurnya. Rini juga tampak sudah terbangun. Anehnya setelah Hussein melantunkan azan, tidak ada satupun warga kampung itu yang ke surau untuk menunaikan ibadah. Tak lama kemudian, adzan qomat, dan mereka pun sholat subuh berjamaah diimami Hussein. Pagi itu warga sudah berkumpul di rumah Pak Ridwan. Menurut kesaksian buku awan, Buknur tidak pernah ke warungnya kemarin. Titik pencarian dilakukan di tempat terakhir kali sepeda motor itu ditemukan.
Warga terus menyisir daerah itu. Persawahan dan ke dalam kebun-kebun karet. Tak lupa di rumah-rumah kosong. Tidak ada titik terang di mana Buknur, Ratih, Rini, Adan dan Hussein yang ikut dalam pencarian sudah menyisir beberapa tempat, termasuk juga rumah Ratih. Siapa tahu Buknur sudah pulang, pikir mereka. Namun tidak ada titik terang. Jam sudah menunjukkan jam 12:21. Sudah masuk waktu zuhur, warga kembali berkumpul. Begitu juga Ratih, Adan, Rini, dan Hussein. Mereka memutuskan kembali ke surau untuk ibadah dan mengisi perut. Siang itu Pak Ridwan dan warga memutuskan menyudahi pencaharian Buknur. Pak, kenapa tidak dilanjutkan lagi pencarian ibu saya? Protes Ratih. Kan sudah dicari kemana-mana, tapi tidak ketemu kan? Ucap Pak Ridwan. Di mana-mana kalau ada yang hilang pasti dicari terus, Pak, sampai ketemu. Terus kalau terus nyari mbokmu, warga di sini mau makan apa? Mereka juga punya kegiatan, Ratih. Mereka juga harus bekerja. Gak melulu mengurusi ibumu. Sahut Pak Ridwan dengan nada tinggi. Warga yang lain juga kompak diam saja. Tidak ada yang membela Ratih dan yang lainnya. Ratih yang emosi memilih pergi dari tempat itu. Rini yang dari tadi menangis juga mengikuti kakaknya. Mereka berempat kumpul di surau itu. Dan kayaknya warga-warga di sini kok aneh ya. Mereka gak ada yang ibadah di surau ini. Dan mereka juga gak ada empati. Mereka kayak gak peduli gitu gak sih? Celetuk Hussein. Iya, Sein. Aku juga heran, dulu seingatku kampung ini cukup normal deh. Tapi yang aku aneh kan, kok kayaknya warga di sini wajahnya pada asing ya? Kebanyakan kayak bukan warga asli sini. Ucap Adan. Iya, kamu benar, Dan. Kayak ada yang aneh memang. Sahut Ratih. Rin, kamu kan selama ini tinggal di sini, masa kamu gak tahu apa-apa? Tanya Ratih pada adiknya itu. Warga sudah kebanyakan pindah ke desa sebelah kah? Sebelum Pak Ridwan menjabat. Sebenarnya desa ini aman-aman saja. Dulu kepala desa lama bernama Pak Sunar adalah orang yang pertama kali ditemukan meninggal dunia di rumahnya dengan kondisi luka benda tajam. Semenjak itu Pak Ridwan dipilih untuk menggantikan Pak Sunar. Warga dulu banyak yang menentang, karena Pak Ridwan bukan warga asli. Tapi kemudian warga nggak bisa berbuat apa-apa. Korban kedua Kalastri ditemukan di dekat sawahnya Pak Ujang. Kondisinya tak kalah mengenaskan. Jelas Rini panjang. Warga langsung melaporkan ini ke kepolisian. Polisi juga menyelidiki kasus ini. Namun tidak ada perkembangan lagi. Kasusnya tenggelam. Jelas Rini lagi. Bersambung ke bab 6. Bab ke-6. Setelah itu santer terdengar kabar arwah Kak Lastri gentayangan. Banyak teror mengerikan. Kak Lastri kerap menampakkan diri di jalanan menuju sawah. Tapi entah itu benar atau tidak, aku dan ibu sama sekali gak pernah dinampakin, Kak. Tak lama kemudian banyak pendatang yang menetap di sini. Ada beberapa pendatang juga membeli lahan dan kebun di sini. Jelas Rini. Mendengar penjelasan adiknya, Ratih hanya diam menyimak. Begitu juga Adan dan Hussein. Ratih bersiap-siap untuk mencari ibunya lagi. Tak apa, tanpa bantuan warga pun dia akan tetap mencari, pikirnya. Dan, Sein, aku minta tolong bawa Rini ke kota dulu ya. Aku mau lanjut cari ibu, ujar Ratih pada dua temannya itu. Gak, Kak, aku gak mau. Aku mau tetap cari ibu aja. Kita cari sama-sama kan lebih enak, Kak, tolak Rini. Iya Ratih, lebih baik kita cari sama-sama. Aku sama Adan akan bantu kamu cari Buknur ya. Bujuk Hussein. Iya, lebih baik kita usaha sama-sama di sini. Semoga saja Buknur bisa kita temukan. Bujuk Adan. Tapi aku takut kalau terjadi apa-apa sama Rini dan aku gak mau kehilangan anggota keluargaku lagi. Gak, Kak, enggak. Aku mau di sini aja cari ibu. Itu juga ibu aku, Kak. Biarlah kita di sini sama-sama usaha. Aku juga pasti gak akan tenang mikirin kakak di sini. Bujuk Rini lagi. Ya sudah, tapi kamu Rin, kalau ada bahaya jangan ikut ya. Kalau ada apa-apa kamu harus lari tinggalin kakak ya. Janji ya, Rin. Rini hanya diam mendengar ucapan kakaknya. Siang itu mereka berempat memutuskan melanjutkan pencarian dengan menggunakan mobil Adan. Tiba di lokasi perkebunan warga, Adan memarkir mobilnya di bahu jalan. Mereka turun dan kembali menyisir pematang sawah dan kebun karet warga. Warga juga terlihat melaksanakan aktivitas di lahan mereka masing-masing. Warga yang menyaksikan kedatangan mereka terlihat tak begitu peduli dan lanjut dengan kegiatannya masing-masing. Mereka tetap terus berjalan
hingga hari sudah menjelang sore. Lah, kita ke arah sungai yuk. Kan kita belum ke sana. Sekalian ambil wudhu dan sholat di sana. Kata Adan. Iya, ayolah, angguk Rati menyetujui. Hussein dan Rini juga mengangguk setuju. Jalan mereka berempat menuju sungai yang lokasinya sekitar 1 kilometer dari sawah dan kebun warga. Tak lama mereka pun tiba di sana. Sungai itu terbilang jernih dan tenang. Arusnya juga tak begitu deras. Sungainya gak terlalu besar. Dulu banyak warga yang mandi di sungai ini. Sekarang sudah jarang karena warga sudah memasang PDAM. Rini, Adan, Ratih dan Hussein langsung ambil wudhu. Ratih dan Rini mengeluarkan mukena dari tas mereka dan sholat asyar berjamaah diimami oleh Hussein. Setelah sholat mereka langsung menyisiri area sungai itu. Hari semakin gelap. Namun mereka memutuskan untuk mencari. Lama mereka berjalan. Sudah masuk waktu maghrib. Mereka berhenti dan melaksanakan ibadah maghrib. Setelah itu mereka memutuskan untuk kembali dulu. Mereka putar arah. Beberapa langkah berjalan. Krak! Suara ranting dipijak. Mereka berempat sontak menghentikan langkah dan diam di tempat mendengarkan suara itu. Tap! 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 Seperti suara langkah kaki. Tepat dari arah semak-semak yang tinggi di dekat sungai itu. Adan dan Hussein mematikan senter HP mereka. Suasana gelap. Mereka mengendap-endap merapat ke arah rumputan dan menunduk, menunggu si pemilik suara langkah kaki itu. Tap, 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 tap. Suara langkah itu terdengar lagi tapi kali ini lebih dekat. Degup jantung Rati berdetak kencang. Begitu juga dengan Adan, Hussein dan Rini. Suara langkah itu tiba-tiba hilang tak terdengar lagi. Hussein bangkit mengintip di sekitar sungai itu, tapi tak ada apa-apa. Aneh batinnya. Mereka keluar dari tempat persembunyian itu dan melanjutkan jalan pulang. Mereka tidak menggunakan penerangan lagi, karena takut mungkin akan terlihat orang-orang yang mengejar mereka tempo hari. Mengandalkan sinar bulan. Mereka terus berjalan sampai tiba di area persawahan. Tiba-tiba, sekelompok orang tampak berjalan menyusuri pematang sawah. Berpakaian hitam-hitam. Seperti mencari sesuatu. Ratih, Adan, Rini dan Hussein yang melihat pemandangan itu sontak nunduk di dekat tanaman padi. Adan menyilangkan telunjuknya di bibir Koda agar mereka semua diam. Mengintip dari celah-celah padi. Adan mulai menghitung berapa orang yang terlihat. 10 orang terpantau di area itu. Apa kita sikat saja, bisik Adan pada Hussein. Kalah jumlah dan timpal Hussein. Mereka nggak terlalu terlatih dan aku pernah bertarung lawan mereka. Gerakannya seperti amatir dan mereka hanya mengandalkan golok saja. Bisik Ratih. Apa kita pantau saja? Pasti mereka akan kembali ke markasnya. Siapa tahu Ibu di sana, Kak. Ide Rini. Benar juga, Rin. Kita pantau dulu ikuti mereka, tapi kita juga harus waspada kalau kita ketahuan. Kita nggak punya senjata untuk melawan. Ratih menimpali. Mereka terus sembunyi di sana sambil memantau orang-orang itu. Tak lama seperti perkiraan orang-orang itu mulai bergerak pergi ke arah jalanan kampung. Ratih, Adan, Hussein, dan Rini juga bergerak mengendap-endap di antara pematang sawah, sambil menunduk mereka mengikuti sekelompok orang itu. Orang-orang itu sudah sampai di tempat di mana mobil Adan parkir dan terlihat duduk di sana seperti menunggu mereka datang. Sayo, kukira mereka akan pergi. Ucap Adan. Kalau udah kayak gini, gak ada pilihan lagi dan. Kata Hussein. Iya dah lama juga gak olahraga Sein. Kayaknya bisa nih buat pemanasan. Ucap Adan sambil smirk sambil mengepalkan tangan. Rati jaga Rini di sini dulu ya. Serahkan sama aku dan Adan. Perintah Hussein kepada Rati. Aku mengerti Sein. Ingat kalian harus hati-hati ya. Angguk Rati. Hussein dan Adan mulai berjalan mengendap-endap menyusuri pematang sawah. Terus menunduk sampai akhirnya mereka berdua berdiri memunculkan diri di dekat jalan kampung. Mereka terus berjalan ke arah tempat di mana mobil dan orang-orang itu berkumpul. Untung di sana ada lampu jalan sebagai penerangan. Melihat dua sosok berjalan mendekat. Sontak membuat orang-orang itu berdiri bersiap-siap menghadang. Hussein dan Adan terus berjalan mendekati orang-orang itu. Orang-orang itu tampak siaga siap menghadapi Hussein dan Adan. Sampai di tempat itu Hussein dan Adan berhenti. Siapa kalian? Bentak Adan. Di mana dua gadis itu? Sahut salah satu orang itu. Untuk apa kalian mencari Ratih dan Rini? Tanya Hussein.
Bukan urusan kalian. Bentak salah seorang di antaranya. Dua gadis itu pasti tidak jauh dari sini, cepat cari mereka. Perintah orang itu lagi. Mungkin di atasannya. Oh, tidak semudah itu Ferguson, ucap Adan sambil memain-mainkan batu yang cukup besar di tangannya. Sementara tangan yang satunya lagi memegang batang kayu yang diletakkan ke pundaknya. Sementara Hussein terlihat juga memegang kayu yang sama besarnya. Bersambung ke bab 7.